Halo semua, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas paradigma alternatif pembelajaran. Yang akan kita bahas ada 6. Menurut The Structure of Scientific Revolution, Thomas S. Kuhn, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Cara pandang tersebut yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selain itu, paradigma juga bisa berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Menurut Tilaar, paradigma pembelajaran merupakan sebuah landasan berpikir atau sudut pandang mengenai bagaimana seseorang belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Secara sederhana, paradigma ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, serta keyakinan yang menjadi acuan dalam merancang dan menjalankan proses pembelajaran. Menurut Trianto, paradigma alternatif pembelajaran adalah cara baru atau pendekatan yang berbeda dari cara belajar tradisional. Pendekatan ini lebih mengutamakan peran aktif siswa dalam belajar, bukan lagi hanya mengandalkan guru sebagai pusat pembelajaran di dalam kelas. Ciri khas yang pertama, melibatkan partisipasi aktif siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, penekanan pada pemahaman konsep daripada hafalan, penerapan teknologi dan media modern untuk mendukung proses pembelajaran, fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 serta penekanan pada pembelajaran kontekstual dan bermakna. Tujuan paradigma alternatif pembelajaran adalah agar pembelajaran menekankan pendekatan yang dinamis, mendorong pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan kreativitas. Dari 6 poin ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan modern menekankan fleksibilitas, pembelajaran berpusat pada siswa, dan peran guru sebagai fasilitator. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa menghadapi perubahan dunia, mendorong inovasi, membangun kemandirian, serta mengatasi ketidaksetaraan dan keberagaman. Perbedaan paradigma tradisional dan paradigma alternatif dari aspek peran guru. Dari aspek prinsip pembelajaran, dari aspek kurikulum, dari aspek metode evaluasi, dan dari aspek hasil belajar. Trianto, Miftahus-Sadah, dan Nur Alifa mengemukakan beberapa model pembelajaran alternatif yang memiliki dampak positif dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menekankan penerapan teori melalui proyek nyata, mengembangkan keterampilan problem solving, kerjasama, dan kreativitas siswa. Kedua, Montessori. Montessori memberi kebebasan siswa mengeksplorasi minatnya dengan guru sebagai pembimbing. Lingkungannya mendorong rasa ingin tahu dan kemandirian. 3. Pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis game menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi, membuat belajar menyenangkan, dan melatih keterampilan kritis siswa melalui tantangan dan interaksi. 4. Pembelajaran berbasis masalah melatih siswa berpikir kritis melalui pemecahan masalah kompleks, mengembangkan keterampilan analitis dan problem solving untuk kehidupan nyata. 5. Pembelajaran terbalik. Pembelajaran terbalik adalah model pembelajaran
di mana siswa mempelajari materi terlebih dahulu di luar kelas, lalu waktu di kelas digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan penerapan konsep secara aktif. 6. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan kerja kelompok untuk mencapai tujuan belajar, mendorong pertukaran ide, keterampilan sosial, dan kerja tim. 7. Pembelajaran berbasis kompetensi. Model ini fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dapat diukur. Siswa dinilai berdasarkan pencapaian keterampilan spesifik. Pembelajaran aktif mendorong keterlibatan siswa melalui diskusi atau simulasi dengan fokus pada peran aktif dalam membangun pengetahuan. 9. Pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan siswa belajar secara online melalui platform digital dan sumber daya internet. 10. Pembelajaran berbasis seni menggabungkan seni dalam pembelajaran untuk meningkatkan ekspresi kreatif dan mendukung pemahaman konsep akademis. Penggunaan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan. Berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras telah diperkenalkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Berikut beberapa alasan menurut Nurubaiti, Herdiana, dan Nur Alifa mengapa teknologi sangat penting dalam konteks pembelajaran. Pertama, akses ke informasi dan sumber belajar. Akses ke informasi dan sumber belajar yang memungkinkan siswa memperoleh materi pembelajaran digital secara mudah dan global. 2. Pembelajaran jarak jauh dan e-learning memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja secara online, memudahkan akses pendidikan terutama saat kehadiran fisik terbatas. 3. Peningkatan keterlibatan siswa melalui teknologi seperti software interaktif dan game edukasi membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk aktif. 4. Personalisasi pembelajaran menggunakan perangkat lunak adaptif untuk menyesuaikan metode belajar sesuai gaya dan kebutuhan tiap siswa. 5. Kolaborasi dan komunikasi difasilitasi oleh platform digital yang mendukung kerjasama lokal maupun global, seperti proyek bersama dan diskusi online, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 6. Meningkatkan keterampilan teknologi, membantu siswa menguasai kemampuan digital penting, seperti penggunaan perangkat lunak, analisis data, problem solving, dan literasi digital. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi memungkinkan guru melacak kemajuan siswa secara real-time, memberi umpan balik cepat, dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan individu. Pentingnya teknologi dalam pembelajaran tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang semakin terkoneksi dan tergantung pada teknologi. Salah satu model pembelajaran alternatif adalah blended learning. Blended learning didesain untuk menggabungkan pembelajaran tatap muka dan e-learning. Menurut Horn, blended learning memberikan kesempatan untuk menggabungkan inovasi dan kemajuan teknologi dari pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang terdapat dalam pembelajaran tradisional. Menurut Bong and Graham, blended learning adalah titik temu antara pembelajaran tatap muka tradisional dan lingkungan pembelajaran komputer. Menurut Syarif, blended learning adalah kombinasi terpadu dari pembelajaran tradisional dengan pendekatan berbasis online. Puspita Rini menawarkan beberapa alternatif pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru. Pertama, model kelas murni.
Pembelajaran dilakukan tatap muka sepenuhnya di kelas fisik. Penggunaan internet hanya untuk pemberian tugas. Kedua, model campuran sederhana. Pembelajaran tatap muka dilakukan untuk penjelasan materi, pembelajaran online untuk keterampilan, dan kembali lagi pada pembelajaran tatap muka untuk presentasi. Ketiga, model dominan online. Pembelajaran tatap muka dilakukan di awal pembelajaran untuk penyampaian materi dan selebihnya menggunakan media online untuk keterampilan, menyelesaikan tugas atau proyek, dan mempresentasikan hasil kerja. Sekian pembahasan kami. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.